Pada video kali ini kita akan bahas tentang contoh function discovery, yaitu materi yang telah saya paparkan di video sebelumnya. Ini adalah contohnya, teorinya adalah di video sebelumnya. Nah, ini adalah suatu persoalan pemodelan matematik dari data eksperimen pengukuran temperatur. Nah, jadi kita disuruh mencari bagaimana persamaan dari hasil pengukuran data temperatur berikut ini. Ini ada 4 data point. Ini waktu dan temperatur. Jadi nanti waktu koma temperaturnya. Waktunya adalah 0, 60, 620 detik ke 0, detik ke 620, detik ke 2266 dan di detik yang ke 3482. Nah, masing-masing detik tersebut telah diukur temperaturnya dalam satuan derajat Fahrenheit. Ketika T-nya 0 itu temperaturnya adalah 145, kemudian ketika 620 temperaturnya adalah 130, kemudian di waktu ini adalah 103, dan yang terakhir adalah 90 derajat Fahrenheit. Kemudian T ruangannya itu adalah 68 derajat Fahrenheit. Jadi ini ceritanya adalah sebuah kopi yang panas kemudian ditaruh di meja, maka temperaturnya itu akan turun terus menerus sampai nanti temperaturnya itu sama dengan temperatur ruangan, yaitu 68 derajat Fahrenheit. Nah, kita disuruh untuk membuat model persamaan matematik yang menghubungkan antara temperatur dengan waktu. Kemudian soal pertama ini kita buat persamaan yang menghubungkan antara temperatur dan waktu. Yang kedua, gunakan model persamaan yang telah kita buat itu untuk menghitung berapa waktu yang diperlukan untuk mencapai T sama dengan 120 derajat Fahrenheit. Ini kita lihat tempat 5 langsung ke 130, kemudian ke 103. Nah, waktu di 120 derajat kan tidak ada di sini. Nah, kita disuruh memperkirakan berapa waktunya ketika temperaturnya itu adalah 120 derajat Fahrenheit. Nah, ini kita gunakan teknik function discovery atau pencarian dari suatu fungsi dari data eksperimen. Nah, karena T ketika 0-nya tidak sama dengan 0 dan finite, artinya itu tidak tak berhingga, gitu ya. Ketika 0 dia akan ada nilainya tertentu dan tidak sama dengan 0, maka kita bisa mencurigai pertama kali kita tidak perlu menggunakan fungsi pangkat. Kita tidak menggunakan fungsi pangkat atau log-log. Karena kalau kita lihat di video sebelumnya kita sudah bahas ini. Ini untuk fungsi eksponensial, kemudian ini untuk fungsi pangkat. Nah, kita lihat untuk fungsi eksponensial dia tidak pernah melewati titik 0,0. Kemudian untuk fungsi pangkat dia melewati fungsi 0,0. Nah, karena data kita itu di titik 0-nya itu tidak titik 0, ketika x-nya 0 itu nilainya tidak 0, maka kita bisa asumsikan atau kita bisa curigai bahwa model persamaan matematik itu bukan merupakan fungsi pangkat. Nah, berarti ada dua kemungkinan, yaitu fungsi eksponensial dan fungsi linier. Nah, kita hanya membahas 3 jenis fungsi, yaitu fungsi eksponensial, fungsi pangkat, dan fungsi linier. Linier ya garis lurus di sumbu linearnya, sumbu X dan Y linier. Nah, oleh karena itu kita mencurigai bahwa fungsi tadi, penurunan temperatur tadi itu adalah fungsi eksponensial atau fungsi linier. Ada dua kemungkinan. Nah, kita lanjut. Karena dua kemungkinannya adalah linear atau eksponensial, berarti kita cek satu persatu apakah dia linear, apakah dia eksponensial. Yang pertama kita analisis dulu model linear. Nah, hasil akhir dari T menuju tak berhingga ya, atau T itu sama dengan T ruang. Jadi karena gelas kopi itu ditaruh di dalam ruangan, maka temperatur akhirnya itu akan sama dengan temperatur ruangan. Nah, oleh karena itu kita akan gunakan temperatur relatif. Temperatur relatif itu adalah temperatur titik tertentu dibandingkan dengan titik tertentu. Nah, kita bandingkan temperatur kopi saat panas dengan temperatur ruangan. Kita kasih relatifnya, kita kurangi, sehingga persamaannya itu ini yang linear, yaitu kan dari persamaan
bentuk awalnya kan gini, Y sama dengan MX plus B. Nah, ini Y-nya itu kita buat temperatur relatifnya, karena nilai terakhirnya ketika T tidak berhingga atau akhirnya itu adalah 68 derajat. Nah, ini berarti 68 derajat ini kita anggap nolnya, maka kita kurangi. T sama dengan T kurangi 68 itu adalah nilai Y-nya, sehingga hasil akhirnya nanti adalah 0. Nah, nolnya T relatif ini itu adalah 68 derajat Fahrenheit. Nah, T relatif itu sama dengan M kalikan T plus B. Ini kita rubah bentuknya, ini M ini ganti T, X-nya ganti T, dan ini tetap B. Karena T itu adalah variabel independennya. Nah, ini adalah fungsi linear. Nah, kalau data temperatur terhadap waktu tadi kita plot dan hasilnya lurus, maka kita bisa langsung gunakan ini. Berarti kita bisa kesimpulkan bahwa penurunan temperatur itu bisa kita modelkan dengan persamaan linear. Nah, kalau setelah kita plot dengan skala rektilinear itu lurus, maka kita langsung bisa gunakan polyfit untuk mencari berapa M, berapa B, itu dengan cara P sama dengan polyfit T, ini T relatif maksudnya, karena Y-nya itu adalah T relatif, jadi X-nya itu T, X-nya itu T, Y-nya adalah ini T relatif. Berarti T, T relatif kita gunakan order 1 atau polinomialnya itu pangkatnya 1, karena ini adalah linear, ini pangkat 1. Nah, nanti hasilnya adalah ada dua nilai variabel P. Nah, yang komponen yang pertama itu adalah M, dan elemen pertama itu adalah M ini, elemen keduanya adalah B. Karena M itu adalah pangkat tertingginya, yaitu pangkat 1, koefisien pangkat 1 dari X, yang B nya itu adalah koefisien dari X pangkat 0 nya. Nah, ini akan selesai jika kita sudah cek ternyata dia membentuk garis lurus pada sumbu linear baik X maupun Y nya, maka kita selesai memperoleh persamaan linearnya. Nah, tetapi kalau setelah kita plot dengan skala rektilinear itu tidak lurus, maka kita perlu coba dengan model eksponensial. Nah, kita plot dengan skala semilog Y. Nah, jika lurus, maka kita bisa lanjutkan dengan model eksponensial. Berarti T-nya itu tetap, sumbu X-nya itu adalah T, dan sumbu Y-nya itu kita logkan. Log T dikurangi 68 ini kita logkan. Nah, itu kalau lurus, berarti kita bisa simpulkan bahwa data eksperimen itu kita bisa nyatakan atau kita bisa modelkan dengan persamaan eksponensial. Yang di teori dulu. Kita cek teori ini dengan program di MATLAB. Ini programnya. Nah, jadi yang pertama kita cek dengan hasil linear dan semilog. Dan juga kita sekalian kita coba dengan log-log. Log-log juga 3 sekalian. Nah, kalau nanti kita plot dengan sumbu linearnya itu lurus, maka kita bisa modelkan dengan fungsi linear. Kalau di semilog Y-nya dia lurus, berarti kita bisa lanjutkan dengan fungsi eksponensial. Nah, kalau di sumbu log-log itu lurus kurvanya, maka kita bisa lanjutkan dengan analisis dengan menggunakan persamaan power atau pangkat. Ini data dari temperaturnya, ini adalah data T. Sama ya dengan yang ini tadi. Nah, data T 0,620, kemudian 2266, dan terakhir adalah 3482. Kemudian data temperaturnya ini dalam satuan Fahrenheit yaitu 145, kemudian 130, ini 103 dan 90. Nah, kemudian kita hitung T relatifnya, yaitu T dikurangi 68, karena sesuai dengan ini tadi kita gunakan relatif karena nilai terakhir dari temperaturnya itu adalah 68 derajat, maka 68 derajat ini kita anggap sebagai nolnya. Ini T relatifnya kita hitung di sini. Nah, kemudian kita plot. Yang pertama kita plot dengan menggunakan dengan sumbu
rectilinearnya, artinya ya dengan spasi yang sama dengan asli datanya, yaitu ini T, X-nya adalah T, kemudian Y-nya adalah T relatif. Nah, nanti kita cek apakah dengan plot ini membentuk garis lurus. Kita cek satu persatu. Ini kita masukkan data waktu, kemudian data temperatur, kemudian data temperatur relatif. Nah, kita bikin subplotnya. Ini yang menggunakan sumbu rectilinear T, T relatif. Sorry, saya close dulu. Nah, ini ternyata dia tidak untuk garis lurus. Untuk yang kurva rectilinear, maksudnya ini adalah waktunya, ini adalah temperaturnya, data aslinya tanpa kita logkan. Kemudian kita lanjut ke yang semi-log. Semi-log berarti kita gunakan function semi-log Y T, T relatif. Nah, kita lihat. Nah, ini kita lihat dengan menggunakan semi-log, artinya ini tetap T, yang ini adalah dilogkan, jadi nilai yang ini temperaturnya ini kita logkan, itu hasilnya adalah garis lurus. Nah, dari sini kita bisa simpulkan bahwa persamaan yang paling cocok untuk data eksperimen kita itu adalah data eksponensial, karena persamaan eksponensial itu dia lurus ketika diplot dengan semi-log Y. Kita buktikan yang sekarang yang log-log, jadi yang sumbu X-nya itu, T-nya itu kita log, dan temperatur relatifnya itu juga kita log. Nah, ini terbukti juga bahwa ini juga tidak untuk garis lurus, dia melengkung gini, cenderung melengkung. Ini melengkung cembung, ini melengkung cekung. Yang ini yang lurus, berarti kita fokus ke membuat persamaan berdasarkan fungsi eksponensial. Kita sudah tahu bahwa persamaan atau data eksperimen kita itu akan kita modelkan dengan fungsi eksponensial. Nah, bagaimana langkahnya untuk mencari ini? Berapa nilai B, berapa nilai M? Maka kita lanjutkan ke analisis selanjutnya, yaitu pencarian model eksponensial. Nah, model eksponensial itu rumusnya adalah Y sama dengan B kalikan 10 pangkat MT, di mana Y-nya kita sudah sepakati tadi, kita gunakan yang temperatur relatif, yaitu T dikurangi 68 sama dengan B kalikan 10 pangkat MT. Nah, seperti video sebelumnya, kita logkan baik sebelah kiri sama dengan maupun sebelah kanan sama dengan. Yang T relatifnya kita logkan, kemudian yang sebelah kanan juga kita logkan. Sehingga ini log perkalian, berarti sama dengan kita jumlah log B ditambah log 10 kali pangkat MT, tetap log. Nah, ini MT nya bisa turun ke sebelah kiri sehingga menjadi log B ditambah MT log 10. Log 10 adalah 1, sehingga persamaannya menjadi log T-68, dimana ini adalah temperatur relatifnya, sama dengan MT plus log B. Nah, kita bisa simpulkan bahwa ini adalah sebenarnya Y sama dengan MX plus B, tetapi karena supaya membedakan dengan yang linear, kita gunakan W sama dengan P1Z plus P2, dimana Z itu adalah variabel independen dan W adalah variabel dependennya. Nah, karena fungsinya itu W sama dengan P1Z plus P2, maka kita bisa gunakan polyfit juga, tetapi sumbu Y-nya kita lupa dengan nilai lognya. Kalau sumbu Y-nya kan tetap T, berarti polyfit T, ini Y-nya atau W-nya, berarti ini T, log T relatif. Kita gunakan polinomial order 1 karena dia membentuk garis lurus. Nah, dari polyfit ini nanti akan muncul hasilnya adalah dua elemen P, yaitu P1 dan P2. Nah, P1-nya itu adalah ini M, dan P2-nya itu adalah log B. Nah, karena P2-nya adalah log B, maka B-nya itu adalah 10 pangkat P2. Nah, sehingga model eksponensial ketemu, B-nya itu ketemu ini, kemudian M-nya juga ketemu ini. Nah,
Dengan demikian, kita bisa melakukan perhitungan berapa T saat T-nya itu 180 derajat Fahrenheit. Nah, kita bisa gunakan rumus ini. T itu sama dengan log T dikurangi 68 dikurangi log B dibagi dengan M. Nah, T min 68 adalah T relatif, sehingga T-nya itu adalah log T relatif dikurangi log B, yang sudah kita temukan ini, dibagi dengan M. M juga sudah ketemu. Nah, oke, itu teorinya. Sekarang kita praktekkan di MATLAB-nya. Nah, yang pertama kita mencari koefisien M dan B. Ini dengan menggunakan rumus ini tadi, yaitu polyfit T, log temperatur relatif, 1 ini. Maka M-nya itu adalah elemen dari P yang elemen pertama, B-nya adalah ini. B-nya adalah 10 pangkat P2, berarti B-nya itu adalah 10 pangkat P yang elemen kedua. Nah, kita bisa lanjutkan ini. Nah, saya ketemu bahwa M-nya itu adalah minus, karena dia eksponensial turun ya, jadi minus 1,5 kalikan 10 pangkat minus 4, dan B-nya itu adalah 77,4469. Nah, kemudian kita coba cek bener nggak model kita itu dengan model eksperimen. Nah, kita gunakan T-nya itu dari 0 sampai 4000, karena data yang kita punya itu sampai 3400-an, kita langsung plot aja sampai 4000. Itu untuk memplot data dari model, untuk membuat plot dari model. Kemudian T model relatif itu adalah ini, di T model relatif berarti ini T relatif sama dengan B kalikan 10 pangkat MT. Maka kita dapat tulis di MATLAB-nya ini, B kalikan 10 pangkat MT. Nantinya adalah T model. Jangan lupa ini pakai titik pangkat karena merupakan eksponen by elemen operation. Nah, sekarang kita plot model yang kita buat ini, yaitu T model, T model yang relatif, ini temperatur relatif. Kemudian kita bandingkan dengan data eksperimen, yaitu T yang data waktu dan juga T relatif yang kita dapatkan dari eksperimen. Kemudian kita kasih tanda O, berarti yang nanti yang hasil eksperimen adalah 0, simbolnya satu data point itu 000 gitu. Sedangkan yang eksperimen, yang simulasi, yang model itu nanti berbentuk garis lurus. Nah, ini ada keterangannya. X label adalah waktu, dan Y label itu masih dalam bentuk temperatur relatif, belum temperatur absolutnya atau aslinya. Coba kita bandingkan. Mari kita close dulu. Nah, ini adalah temperatur relatifnya. Ingat, yang 0 itu artinya dia di 68 derajat di temperatur ruangan. Ini adalah temperatur relatif terhadap ruangannya, berarti ini masih yang dikurangi 68 derajat. Nah, ini kita lihat yang biru ini adalah yang hasil dari simulasi atau model perkiraan kita, yang titik-titik ini adalah yang hasil dari eksperimen. Jadi kalau kita lihat ini, hasil dari eksperimen itu menyentuh kurva dari pemodelan kita, sehingga kita bisa simpulkan bahwa pemodelan kita itu bagus karena mewakili dari data eksperimen. Ini masih dalam bentuk temperatur relatif, ini waktunya. Kemudian lanjutnya adalah kita mau mencari temperatur ketika kita mencari waktu ketika temperaturnya itu 180 derajat Fahrenheit. Nah, kita gunakan rumus yang ini tadi. T sama dengan log T dikurangi 68, artinya dia log relatif dikurangi log B dibagi dengan M. T 120, T ketika temperaturnya 120 adalah log 120 dikurangi 68, ini adalah log dari T relatifnya, sedangkan T nya yang kita harapkan adalah 120, berarti 120 dikurangi 68 dikurangi dengan log B dibagi dengan M. Itu adalah T nya. Kita running, ketemu berapa T nya.
Nah, berarti temperaturnya itu 120 derajat itu ketika waktunya adalah 1,112 kalikan 10 pangkat 3, berarti 1 itu 2 3 berarti 1112,1 di detik 1112,1, maka temperaturnya itu adalah 120 derajat. Sekarang kita plot hasil 120 derajat itu ke dalam ini persamaan ini, apakah dia masih menyentuh posisinya, apakah menyentuh di garis model kita. Kita coba plot. Nah, kita plot yang hasil dari pemodelan kita dengan titik di temperatur 120 derajat. Nah, ini karena kita masih plot di temperatur relatif, berarti temperatur yang ini 120 derajat ini kita kurangi 68 karena masih dalam bentuk relatif. Nah, ini kita lihat titiknya tepat ada di garis model kita. Titik di ini adalah posisi ketika temperaturnya itu adalah 120 derajat. Nah, ini masih temperatur relatif. Supaya lebih jelas kita rubah ke temperatur aslinya. Berarti yang temperatur model kita tambahkan 68 derajat dan temperatur 120 derajat itu tetap 120 derajat. Ini kita lihat ini di temperatur ini sudah derajat Fahrenheit, ini di 120 derajat, ini ada di 1100 berapa tadi T-nya. Nah, ini benar bahwa kita itu mencari T di temperaturnya 120 derajat, yaitu ketemu di T-nya tadi adalah ini 1112,1 detik. Oke, demikian aplikasi dari teori pencarian fungsi dari hasil data eksperimen. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya.